Kalau ditanya Oppo A series paling worth it, aku bakal jawab dengan yakin Oppo A96. So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, kenalin, ini adalah Oppo A96, A series tertinggi dan terbaru dari Oppo buat tahun 2022 ini. Nah, Oppo A96 ini hadir dengan penyimpanan ekstra besar yaitu 256GB. Bayangin, 256GB ini bisa banget buat nyimpenin file foto, video, atau aplikasi sampai seabrek. Jadi kalian nggak perlu tuh yang namanya bersih-bersih storage karena mau penuh. Ya intinya kapasitas gede yang dikasih Oppo ini ada tujuannya ya, terutama buat anak-anak muda yang doyan foto-foto atau bikin konten untuk sosmed bakalan dimanjain banget dengan kapasitas ekstra besar dari Oppo A96 ini. Selain kapasitas internal storage-nya yang gede tadi, ada juga RAM yang punya kapasitas besar. Yap, RAM-nya ini 8GB. Masih kurang? Nah, di Oppo A96 ini ada fitur yang namanya RAM Expansion up to 5GB yang bisa kalian manfaatin juga. Fungsinya ini buat ngebantu kinerja RAM utama dengan cara ambil sebagian kapasitas internal storage-nya buat dijadiin RAM virtual. Oke, tadi terlalu semangat bahas storage, kita balik dulu nih, lihat desain yang cakep dari Oppo A96 ini. Yap, teknologi Oppo Glow kembali hadir di smartphone terbaru mereka ini. Kelebihannya tentu aja kayak yang udah biasa kita bahas ya, yaitu 100% fingerprint free dan 100% particle resistant. Smartphone ini juga punya fitur IPX4 dan IP5X yang tahan terhadap debu dan cipratan air. Udah bisa membuat jiwa tenang lah ya kalau kita bawa HP ini kemanapun. Buat yang suka warna kalem bisa ambil varian Starry Black kayak yang kita bahas ini. Kalau mau yang lebih ceria ada yang namanya Pearl Pink. Di sisi kanan smartphone ini kita juga bisa nemuin adanya side fingerprint unlock yang posisinya ini pas di tangan dan punya kecepatan baca yang cepet banget. Udah enak lah buat dipakai sehari-hari. Next, kalau buat layarnya, ini ada layar yang pakai panel IPS. Resolusinya ini Full HD Plus dan punya luas layar di 6,59 inci. Buat dipakai kebutuhan sehari-hari kayak nonton film, main sosmed, dan lain sebagainya, ini udah cukup bagus dan enak buat dinikmatin. Ditambah ada fitur refresh rate 90Hz yang bisa nambah pengalaman scrolling jadi lebih asik lagi. Oh ya, meskipun layarnya ini pakai panel IPS, tapi kualitasnya ini berasa IPS yang bagus kok. Layarnya juga kelihatan enak dilihat dan udah bisa jadi standar yang pas buat ukuran layar smartphone berpanel IPS. Nah, untuk speaker ini juga udah stereo ya, keluaran suaranya dari dua arah gitu. Jadi buat dipakai nonton udah pasti enak. Oke, lanjut kita mau bahas performa dari Oppo A96 ini. Jadi untuk otak dari smartphone ini ditenagai dengan chipset dari Snapdragon. Yap, Snapdragon 680 yang ditandem dengan storage berkapasitas 8/256GB. Sistem operasinya ini ColorOS 11.1 dengan basis Android 11. Buat dipakai harian udah aman, meskipun seri 600, tapi Snapdragon 680 ini buat ngelakuin berbagai aktivitas udah aman dan bisa diandelin buat kebutuhan harian. Kalau buat main game juga masih oke, selama game yang kita mainin bukan yang super berat ya. Mobile Legends ini aman banget, settingan yang didapat bisa rata kanan dan mainin Mobile Legends di sini bisa dapetin pengalaman yang cukup asik. Terus kalau PUBG Mobile ini settingan yang didapat ada di smooth high aja, tapi buat jalanin settingan yang seadanya ini tetap bisa maksimal dan udah cukup buat sekedar mabar sama temen. Kalau Genshin Impact mah nggak usah ditanya, jelas Oppo A96 ini bakalan kewalahan meski tetap bisa jalanin gamenya ya dengan FPS yang didapat ini sekitar 18-25 FPS. Kalau buat baterainya sendiri ini punya kapasitas 5000 mAh dengan kecepatan ngecas 33 watt SuperVOOC. Kapasitas segini udah tergolong gede dan bisa menuhin kebutuhan kita sebagai pengguna. Ditambah kecepatan ngecas yang cepat tadi itu cuma butuh waktu sekitar 71 menit aja buat isi dayanya sampai penuh. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi untuk kamera, Oppo A96 ini dibekali dengan setup dual kamera di mana ada kamera utama beresolusi 50MP dan ada bokeh kamera yang punya resolusi 2MP. Kalau buat di bagian depannya ini punya resolusi 16MP. Buat hasilnya cukup oke lah buat ukuran A series dari Oppo. Hasilnya nggak mengecewakan, detailnya tajam, dynamic range cukup oke, dan overall gambarnya udah bisa muasin kebanyakan mata orang yang lihat.
Oke, ini contoh perekaman kamera depan dari Oppo A96. Hasilnya seperti ini. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Yuk. Kesimpulannya, Oppo A96 ini udah cukup oke buat dipilih, mulai dari desain dan layarnya yang cakep, performanya yang oke terutama di storage-nya yang lega, daya tahan dan pengisiannya yang bisa diandelin buat kebutuhan sehari-hari, sampai kameranya yang udah lumayan cakep buat dipakai bikin konten kalau kalian orang yang kreatif. Cuma ada beberapa hal yang perlu diperhatiin ya ketika kalian ambil HP ini. Pertama, performanya ini nggak ngebut-ngebut banget. Jadi buat kalian gamer mania, kayaknya bukan smartphone ini yang cocok sama kalian. Terus nggak ada lensa ultrawide nih. Lensa yang perannya cukup vital buat kebutuhan kebanyakan orang. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.